Treng, enakin aja. Gus Miftah itu dalam pengajian-pengajian yang lain dia juga sering memborong dagangan-dagangan orang. Jadi dia sering memborong dagangan orang yang datang ke pengajiannya, lalu kemudian dia ngabisin melariskan orang-orang yang jualan di sana. Nah, maka dari situlah muncul satu fenomena seolah-olah jadi kalau ada orang jualan datang ke pengajian Gus Miftah itu akan dibantu jualannya. Nah, saya melihat itu yang akhirnya menjadikan sebuah trigger bahwa ada seorang bapak-bapak, walaupun sekali lagi saya tidak mengatakan bahwasanya walaupun saya menceritakan latar belakang ini lantas jadi pantas untuk mengucapkan kata-kata tadi, itu udah kita selesaikan di poin pertama. Poin keduanya adalah saya membahas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Jadi kenapa ada bapak-bapak datang lalu kemudian dia berharap agar dagangannya laris di situ. Nah, ini adalah satu sikap mental yang dibentuk oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Misal, ketika Gus Miftah melariskan dagangan orang, beliin misalnya minuman untuk orang-orang yang ada di pengajiannya, dan saya lihat juga itu banyak terjadi di tempat-tempat yang lain oleh ustadz-ustadz yang lain juga. Maka wajar ketika ada orang yang datang bawa dagangannya, dia berharap dilariskan. Dan cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini, misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Kita nggak perlu untuk semacam kayak melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah cukup kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah, menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Sekali lagi tentu saja nggak ada masalah dalam berbeda pendapat ya. Artinya termasuk perkara-perkara tadi yang sensitif tadi ya, soalan yang kedua tadi tentang bagaimana sikap mental yang seharusnya. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta.